Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Cahyani dengan NIM 2305015010029 dari program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem fonologis dalam bahasa Indonesia. Langsung saja, problema fonologis dalam bahasa Indonesia mencakup berbagai aspek seperti perubahan fonem, penghilangan fonem, dan penambahan fonem. Problema fonologis juga dapat timbul akibat adanya unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan juga hiperkoreksi. Unsur serapan biasa menyebabkan perubahan bunyi asli. Pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkoreksi mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai dengan standar. Yang pertama ada problema fonologis akibat unsur serapan. Problema fonologis akibat unsur serapan terjadi ketika kata atau unsur bahasa asing itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam pengucapan dan penulisan kata, seperti penghilangan fonem atau perubahan bentuk kata. Problema tersebut dapat mencakup penyesuaian vokal atau konsonan yang tidak umum dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian fonologis. Contohnya pada kata komputer yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut mengalami perubahan fonem, di mana fonem C berubah menjadi fonem K. Yang kedua ada problema akibat pengaruh kedaerahan. Problema akibat pengaruh kedaerahan terjadi ketika pengucapan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh dialek atau variasi regional. Setiap daerah di Indonesia memiliki berbagai variasi dalam pengucapan, sehingga kata-kata dapat diucapkan dengan cara yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pemahaman antar penutur yang berasal dari daerah yang berbeda. Contohnya itu pada kata makan, biasanya diucapkan dengan kata mangan di beberapa daerah, seperti Jawa. Yang terakhir ada problema akibat hiperkorek. Hiperkorek adalah salah satu jenis kesalahan berbahasa yang terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa dengan terlalu memperhatikan aturan tata bahasa dan pengucapan yang benar, sehingga menghasilkan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang sebenarnya. Problema hiperkorek terjadi ketika pembicara berusaha untuk mengikuti aturan fonologis secara berlebihan. Misalnya, pengucapan yang terlalu keras atau terlalu lama pada suatu konsonan, atau penggunaan vokal yang tidak sesuai dengan aturan fonologis. Hiperkorek dalam bahasa Indonesia dapat menyebabkan perubahan fonem, penghapusan fonem, dan juga penambahan fonem. Contohnya yaitu pada kata insaf, kemudian hiperkoreknya yaitu insyaf, dan juga pada kata surga menjadi syurga. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.